Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polri menggelar Tactical Floor Game Operasi Kepolisian Terpusat Merdeka Jaya 2025 di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya. Polres Probolinggo berhasil mengungkap 25 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat keras berbahaya selama Juli 2025. Kapolri menghadiri pelaksanaan kick-off gerakan pangan murah Polri dan Bulog yang dipusatkan di Bulog Kanwil Jakarta dan Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Probolinggo berhasil mengungkap 25 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat keras berbahaya selama Juli 2025. Dari konferensi pers di Mapolres Probolinggo, pengungkapan kasus narkoba tersebut, petugas mengamankan 28 tersangka yang terdiri dari 19 tersangka kasus narkoba dan 9 tersangka kasus obat keras berbahaya. Kapolres Probolinggo AKBP Muhammad Wahyudin Latif menegaskan, dari 25 kasus tersebut 17 kasus diantaranya kasus narkoba dengan barang bukti 38,71 gram. Para pengedar ini memperoleh sabunya dari bandar dan mengedarkannya di Kabupaten Probolinggo. Sasaran pembelinya yakni orang dewasa. Terkait kasus peredaran narkotika, para pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sementara itu, 8 kasus lainnya merupakan peredaran obat keras berbahaya dengan barang bukti 3.726 butir teresivelin dan 7.952 butir dextrometropan. Para pelaku mengaku mendapatkan barang tersebut dari luar Probolinggo. Obat-obat ini didapat dari luar Probolinggo dan diedarkan tanpa izin. Para pelaku ini dijerat dengan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. Kapolres Probolinggo AKBP Muhammad Wahyudin Latif menambahkan bahwa Polres Probolinggo berkomitmen memberantas peredaran narkotika dan obat keras berbahaya demi menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Dari Humas Probolinggo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satres Narkoba Polresta Sidoarjo menggelar konferensi pers tentang 2 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang diungkap pada Juli 2025 yang disampaikan Wakapolresta Sidoarjo AKBP MZ Rofik di Mapolresta Sidoarjo. Rekan lebih terkait dengan laporan polisi pada tanggal 15 Juli 2025. Adapun dari kronologis kejadian, yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, berdasarkan dengan informasi dan dilakukan pendalaman dan rekan Satuan Narkoba Polresta Sidoarjo, sehingga bisa dilakukan penangkapan terhadap tersangka JRS dan MAS di rumahnya, yaitu di daerah Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dan dalam proses penyidikan ataupun ungkap tangkapnya dapat ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dengan berat total 2.793 gram atau 2,8 kg.
Polsek Tambora mengungkap kasus premanisme dengan modus kejahatan tabrak lari yang ditujukan kepada pengendara roda 4. Seorang pria lanjut usia berinisial A di Tambora diamankan oleh polisi karena berpura-pura tertabrak mobil lalu meminta uang ganti rugi. Kanit Reskrim Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat, AKP Sudrajat Jumantara, mengatakan pelaku diamankan di kawasan Jembatan 2 saat akan melancarkan aksinya. Kepada polisi, pelaku mengakui perbuatannya yang melakukan aksi kejahatan dengan modus menabrakkan diri ke pengendara. Pelaku menjalankan aksinya selama 2 bulan dan mendapatkan keuntungan senilai Rp600.000. Pelaku meminta uang tersebut dengan cara memaksa. Menanggapi beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan laporan adanya kasus viral di mana dengan modus aksi premanisme menabrakkan diri untuk memeras dengan tersangka inisial A, umur 65 tahun. Tim Opsnal mendapatkan laporan keberadaan pelaku dan setelah melakukan observasi, kami mengamankan tersangka sedang melakukan aksinya di wilayah Jembatan 2, Kecamatan Tambora. Kami mendapatkan laporan bahwa ada modus premanisme, aksi premanisme tersebut, dan kami amankan merupakan tersangka yang viral belakangan waktu yang lalu. Untuk sejauh ini keterangan dari tersangka berhasil mendapatkan kurang lebih selama 1 minggu Rp600.000. Uang yang digunakan oleh tersangka digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tersangka sendiri sudah melakukan aksinya, sudah dijadikan kegiatan sehari-hari, kurang lebih dari 50.000 sampai ke 200.000. Untuk spesifikasi tidak ada, namun korban tersangka melihat situasi apabila memungkinkan melakukan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama Polres Pelabuhan Belawan menunjukkan capaian signifikan dalam pemberantasan narkoba sepanjang 1 Januari hingga 12 Agustus 2025. Dalam periode tersebut, aparat mengungkap 238 kasus dengan 279 tersangka dan menyita barang bukti bernilai puluhan miliar rupiah. Konferensi pers yang digelar di Mako Polres Pelabuhan Belawan pada Rabu 13 Agustus 2025 ini dihadiri Kabitumas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ferry Walintukan, Dirres Narkoba Polda Sumatera Utara serta Kapolres Pelabuhan Belawan. Kabitumas Polda Sumut menegaskan bahwa pemberantasan narkoba menjadi fokus nasional, sebagaimana arahan Presiden RI Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dalam Asacita ke-7, serta perintah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo agar jajaran kepolisian berperang tanpa henti melawan narkoba dari hulu hingga hilir. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Wahyudi Rahman merinci, barang bukti yang diamankan diantaranya 28,74 kg sabu, 41.396 butir pil ekstasi, 13 kg ganja, 34 saset happy water, dan 150 cartridge liquid vape mengandung etomidate. Semua barang bukti yang diamankan ini setara dengan menyelamatkan 225.500 jiwa dan memiliki nilai ekonomi sekitar 52 miliar 6 juta rupiah. Melakukan tindakan-tindakan untuk pemberantasan tindak pidana narkoba sejak 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2025, dan juga kami melakukan press release ini dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Jadi kami mengharapkan di bulan Agustus ini tindak pidana narkotika di wilayah Polda Sumatera Utara dapat semakin kita kurangi. Kepolisian Daerah Sumatera Utara beserta Polres Pelabuhan Belawan dalam periode ini sudah mengungkap 238 kasus dengan jumlah tersangka 279 orang. Sedangkan estimasi jiwa yang bisa diselamatkan adalah 225.500 jiwa,
sedangkan estimasi nilai dalam rupiah adalah 52 miliar 6 juta rupiah. Dan selanjutnya untuk kronologis maupun modus operandi serta pengungkapan daripada tindak pidana narkotika akan dijelaskan oleh Pak Direktur Reserse Kriminal Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara beserta Bapak Kapolres Pelabuhan Belawan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.